kalian pengen kuliah jurusan akuntansi. Tapi sebelum itu, tonton dulu video ini untuk ngecek apakah kalian tuh benar-benar cocok dengan jurusan akuntansi atau enggak. Tapi sebelumnya, kenalin, nama aku Shirley dan aku sekarang adalah mahasiswi akuntansi di semester akhir. Sebenarnya aku tuh udah selesai semuanya, SKS ku juga udah selesai, dan sebentar lagi aku tuh tinggal wisuda. Nah, di video kali ini aku pengen sharing sedikit tentang jurusan akuntansi berdasarkan pengalaman pribadiku. Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe, karena kedepannya aku pengen bahas hal-hal seputar sekolah dan juga dunia kuliah. Oke, kita langsung mulai aja. Mungkin aku bahas dulu apa itu akuntansi. Jadi akuntansi itu adalah sebuah sistem untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, dan mengiktisarkan transaksi keuangan dari sebuah entitas. Simpelnya tuh kayak gini. Misalnya kamu punya perusahaan. Perusahaan itu pasti ada yang namanya kegiatan operasional. Ini pasti ada. Nggak mungkin ada perusahaan yang tidak melakukan kegiatan operasional. Nah, selama perusahaan itu menjalankan kegiatan operasionalnya, mereka itu pasti akan bertransaksi. Nah, jadi tugas si akuntan ini adalah untuk mencatat transaksi tersebut, untuk mengidentifikasi transaksi tersebut. Transaksi itu masuk ke akun mana sih? Nah, terus setelah kita selesai bertransaksi, kita akan dapat yang namanya bukti transaksi. Bukti transaksi itu bisa berupa nota, bisa berupa surat jalan, bisa berupa faktur pajak. Nah, dari bukti-bukti ini, nantinya transaksi itu akan dianalisis. Sebenarnya transaksi itu masuk ke akun mana sih? Setelah itu, transaksinya akan dijurnal, lalu dibuat laporan keuangan di akhir periode nantinya. Jadi, laporan keuangan itu adalah output akhir dari akuntansi. Oh iya, aku pernah dengar dari salah satu temanku kalau dia itu ambil jurusan akuntansi, cuman karena dia itu suka matematika. Sebenarnya, akuntansi itu lebih ke pencatatannya, bukan ke matematikanya. Ya memang sih matematika itu kepake banget di dunia akuntansi. Tapi itu cuma sesimpel tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Nggak sampai logaritma, kalkulus, trigonometri itu nggak dipakai dalam dunia akuntansi. Ya mungkin kamu pakai kalkulus tapi dalam dunia finance, bukan akuntansi. Akuntansi dan finance itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan ya memang sih di akuntansi itu ada mata kuliah matematika. Kalau di kampusku itu namanya matematika bisnis. Oh iya, mata kuliah di setiap kampus itu berbeda-beda ya. Kalau di kampusku itu ada mata kuliah matematika bisnis. Kalau di kampus lain aku jujur kurang tahu sih. Mungkin kalian bisa cross check ke kampus masing-masing ya. Nah, selain mata kuliah matematika bisnis, ada mata kuliah apa lagi sih di akuntansi? Nah, kalau untuk mata kuliah itu biasanya setiap kampus bervariasi ya. Tapi aku mau coba sharing berdasarkan pengalaman pribadiku. Secara umum, akuntansi itu ada berbagai macam. Ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi pajak, lalu ada audit juga, ada sistem informasi akuntansi, dan masih ada beberapa lagi. Oke, mungkin mulai dari semester 1 dulu kali ya. Semester 1 itu kalau aku sih belajarnya pengantar akuntansi. Ini biasanya masuk di akuntansi keuangan. Apa sih yang dipelajarin di sini? Itu seperti persamaan dasar akuntansi. Nah, setelah persamaan dasar akuntansi, aku juga ada belajar membuat jurnal umum, jurnal khusus, lalu juga jurnal penyesuaian, sampai akhirnya membuat laporan keuangan. Dan by the way, kalau menurutku pribadi sih ya, seharusnya pengantar akuntansi ini ada di setiap kampus, karena kan ini kan yang dasar banget gitu kan ya. Ya karena kalau kamu nggak belajar ini, gimana kamu bisa lanjut ke mata kuliah berikutnya? Itu kayaknya nggak mungkin sih. Oke, setelah mata kuliah pengantar akuntansi, kalau di kampusku itu ada mata kuliah yang namanya akuntansi keuangan menengah. Jadi di mata kuliah ini itu adalah lanjutan dari pengantar akuntansi. Nah, di akuntansi keuangan menengah, ini aku ada belajar tentang cash flow, tentang arus kas gitu. Lalu juga ada piutang tak tertagih. Ada juga yang berkaitan sama saham gitu, efek dilusi, dan lain semacamnya. Dan kalau di kampusku, kalau kalian mau ambil mata kuliah akuntansi keuangan menengah, kalian tuh harus lulus dulu dari pengantar akuntansi. Nah, setelah akuntansi keuangan menengah, itu ada yang namanya akuntansi lanjutan. Di akuntansi lanjutan, itu aku belajar tentang pembuatan laporan segmen, laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi itu simpelnya adalah laporan gabungan antara entitas induk dan juga entitas anak. Jadi ya pokoknya laporan keuangan dari entitas induk itu akan digabung dengan laporan keuangan dari entitas anak. Nah, gabungan dari kedua laporan ini itu akan disebut dengan laporan konsolidasi. Output dari akuntansi keuangan itu adalah laporan keuangan sendiri. Nah, di mana nantinya laporan keuangan ini akan dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau kalian mau lihat contoh laporan keuangan perusahaan, kalian bisa lihat di website Bursa Efek Indonesia atau IDX. Karena kalau misalkan aku screenshot laporan keuangan yang dan aku taruh di sini, itu kayaknya bakal kurang jelas deh. Jadi untuk lebih jelas, kalian bisa lihat di Bursa Efek aja. Nah, itu kan tentang akuntansi keuangan ya. Next itu ada yang namanya akuntansi biaya. Jadi akuntansi biaya itu lebih berfokuskan ke menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sesuatu. Biasanya akuntansi biaya ini memang lebih banyak dipakai oleh perusahaan manufaktur, karena kan mereka kegiatan utamanya adalah memproduksi gitu kan ya. Contoh, kamu produksi sepatu. Nah, nantinya Departemen Akuntansi Biaya itu akan menghitung harga pokok produksi yang kamu keluarkan untuk memproduksi sepatu itu. Next, ada yang namanya akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ini lebih berfokus ke memberikan informasi ke pihak internal aja. Fungsinya ya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan internal itu aja. Ketika kita produksi sesuatu, akan ada yang namanya biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, aku ambil contoh produksi sepatu tadi. Kalau di akuntansi biaya, harga pokok produksi dari produksi sepatu itu akan dihitungkan ya. Nah, kalau di akuntansi manajemen, kalian tuh harus cari
berapa unit sepatu sih yang harus terjual supaya bisa BEP, supaya bisa break even point. Break even point itu adalah kondisi di mana perusahaan itu tidak untung dan juga tidak rugi, ya kayak balik modal lah gitu. Nah, setelah itu kalau di kampusku ada yang namanya mata kuliah akuntansi komputer. Jadi di mata kuliah ini simpelnya tuh kayak kita input transaksi ke software akuntansi. Software akuntansinya tuh cukup beragam ya, tapi kalau di kampusku pakainya yang accurate. Kalau di kampus temanku itu kalau nggak salah pakai Zahir gitu. Lanjut lagi ada juga mata kuliah analisis laporan keuangan. Jadi di mata kuliah ini tuh aku belajar tentang menghitung rasio keuangan seperti rasio solvabilitas, rasio likuiditas, profitabilitas, dan lain semacamnya. Nah di semester akhir itu aku juga ada belajar tentang namanya seminar akuntansi. Jadi nanti kita itu akan dapat satu topik, lalu kita cari materi yang berkaitan dengan topik itu. Setelah itu kita presentasiin di depan kelas, di depan dosen dan juga teman-teman lainnya. Selain itu ada juga mata kuliah sistem informasi akuntansi atau SIA. Nah, selain itu ada juga mata kuliah pajak. Jadi di mata kuliah pajak ini aku belajar tentang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, ada juga PPNBM, rekonsiliasi fiskal, ngitung PPh perusahaan, PPh orang pribadi, dan lain semacamnya. Nah, lanjut lagi ada yang namanya audit. Audit sendiri ada dua macam, ada audit keuangan dan juga audit manajemen. Nah, jadi kalau akuntansi itu adalah proses menganalisis transaksi sampai akhirnya jadi laporan keuangan. Tapi kalau di audit itu terbalik, itu prosesnya terbalik. Mungkin aku bahas yang audit keuangan dulu ya. Audit keuangan itu biasanya dilakukan oleh auditor eksternal. Tugas dari auditor eksternal itu adalah untuk mengecek laporan keuangan ini. Mengecek apakah laporan keuangannya udah wajar atau belum. Lalu nantinya setelah dicek, si auditor itu akan memberikan opini tentang laporan keuangan ini. Nah, pada umumnya, laporan audit itu kan ada 5 macam gitu kan ya. Tapi biasanya perusahaan yang dilirik investor itu adalah perusahaan yang laporan keuangannya wajar tanpa pengecualian. Kenapa? Ya karena itu artinya perusahaan itu memang buat laporan keuangan sesuai kondisi sebenarnya. Laporan keuangannya juga udah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, kalau untuk audit manajemen itu adalah audit operasional perusahaan. Maksudnya adalah untuk mengevaluasi apakah kegiatan operasional itu sudah berjalan dengan ekonomis, efisien, dan juga efektif atau belum. Biasanya audit manajemen ini dilakukan oleh auditor internal. Jadi nantinya auditor internal itu akan memberikan rekomendasi kepada perusahaan. Rekomendasi terkait apa? Terkait bagaimana perusahaan bisa meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan juga efektivitas supaya bisa meraih tujuannya. Jadi ya dengan kata lain, output dari audit manajemen itu adalah surat rekomendasi. Sedangkan output dari audit keuangan itu adalah opini auditor. Nah, selain mata kuliah yang berkaitan dengan akuntansi, ada juga mata kuliah lain seperti mata kuliah kewirausahaan, manajemen bisnis, ada juga Excel gitu kan ya, ada juga bahasa Inggris, bahasa Mandarin, terus ada manajemen keuangan, investasi dan pasar modal juga ada, tapi ini cuma dibahas sedikit. Dan seperti biasa nanti akan ada sesi tanya jawab. Oke, mungkin segitu aja yang bisa aku sharing tentang mata kuliah yang ada di jurusan akuntansi. Nah, kira-kira kalian pengen tahu apa lagi nih tentang jurusan akuntansi? Coba kalian komen di bawah. Dan juga feel free banget kalau misalnya kalian mau share video ini ke teman-teman kalian yang mau ambil jurusan akuntansi atau ke keluarga kalian yang mau ambil jurusan akuntansi.